Hmm, Kamu ada nggak? ya pasti ngambil aku. Tapi aku juga ngambil tahu. Hai guys, lagi pada ngapain? Lagi main Uno. Kamu mau ikutan? Mau sih, tapi setelah kita ibadah sekolah minggu ya. Oh, udah mau mulai ya? Ya udah deh, kita udahan dulu. Adik-adik kita di rumah juga udah pada siap loh untuk ibadah sekolah minggu. Iya dong, kita juga udah siap. ibadah. Nah, selama kita ibadah, apa yang harus kita taati dan persiapkan? Yang pertama, jangan makan. Terus, jangan tidur-tiduran. Apalagi ya, Kak? Jangan sambil ngobrol. Oh iya, bener. Kayaknya ada satu lagi deh yang belum kalian sebutkan. Apa? Kita juga harus siapkan uang persembahan buat Tuhan. Oh iya betul, itu juga penting. Yuk kita siap-siap. Selamat beribadah. Ayo Kita beresin yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami bersatu hati Tuhan. Kami akan mendoakan untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menghentikan virus corona yang sedang tersebar di bangsa dan negara kami Tuhan. Dan berkatilah juga Presiden dan pemerintahan Indonesia Tuhan, agar bisa mengatur bangsa dan negara Indonesia dengan lebih baik lagi Tuhan. Dan Tuhan, tolong Tuhan, berikanlah hati yang ingin mentaati protokol kesehatan kepada semua masyarakat Indonesia Tuhan, dan agar bangsa dan negara kami dijauhkan dari korupsi, narkoba, dan juga bencana alam Tuhan. Dan Tuhan, agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang mengenal Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, waktunya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, di mana kami anak-anak Tuhan mengikuti pendidikan. Berkati Tuhan proses sekolah online kami, berkati guru-guru, berkati fasilitas yang dibutuhkan untuk kebutuhan sekolah online Tuhan. Berkati kami agar anak-anak Tuhan bisa berprestasi walaupun lewat belajar online saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Berkati pekerjaan para orang tua Tuhan, berkati orang tua dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan dalam memimpin keluarga masing-masing. Kuatkan keluarga-keluarga kami di dalam masa seperti ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Wih, keren banget. Yuk sekarang aku ajak untuk adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita tahu seminggu kemarin, bahkan 2 hari kemarin itu Tuhan Yesus baik. Dan saatnya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin
sukacita, sukacita. Sekali lagi, semangat, semangat, sukacita, sukacita. Nah, kita itu harus semangat dan sukacita setiap hari dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita menyanyikan Jalan Serta Yesus. Kita mau ke depan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari kanan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari mundur. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita ulang lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes, yes, yes. Oke, adik-adik sekarang boleh duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang yuk adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa yang terutama itu adalah Tuhan Yesus dalam segala hal. Kita nyatakan kalau kita itu cinta sama Tuhan Yesus. Adik-adik boleh buka suaranya, kita mau menyembah Tuhan. Boleh angkat tangannya, boleh banget. Dan aku percaya kalian semua menyembah Tuhan dengan serius. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita mulai dari awal. Yang terutama dalam hidup ini adalah Engkau Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yuk adik-adik kita mulai dari awal lebih serius lagi. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
Aku mau mencintaimu Tuhan Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik kita buka suaranya, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rakararalai, ya rakararalai, ya ralamasane. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami mengucap syukur. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang baik. Terima kasih, Engkau dahsyat Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Ya rarala, ya rarara kayu. Ya rala, ya rarara lama lama sande. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Ya haleluya, haleluya, haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan membuat kami lebih lagi Tuhan mencintai Engkau. Dan kami mau taat padamu Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan hati yang mau mendengar, hati yang mau taat padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dengan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kandi akan bacakan pelan-pelan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Adik-adik, Kandi akan ceritakan cerita ini. Hari itu ada Yesus sedang duduk di tempat ibadah. Dia melihat banyak orang datang memberi persembahan. Banyak orang memberi persembahan dimasukkan ke dalam peti persembahan. Orang yang kaya memberikan banyak sampai bunyi glodak. Wih, banyak banget ya. Iya, uangnya banyak sekali ya. Dikasih. Ada lagi yang datang lagi. Oh, ini orang juga bajunya bagus. Juga memberi persembahan. Glodak. Ih, banyak banget ya. Ada yang sampai glodak. Wih, ya kenapa tuh? Ternyata bukan persembahannya. Dia juga kesandung jatuh adik-adik. Ngasih persembahan. Nah, adik-adik. Itu
Tuhan Yesus perhatikan tuh. Tetapi ada satu hal yang unik dan ini yang perlu kita belajar hari ini. Ada seorang janda miskin datang ke tempat ibadah tersebut dan juga memasukkan dalam peti persembahan. Tetapi persembahannya nggak bunyi adik-adik, waktu dimasukin nggak bunyi. Karena dia hanya memberi 2 peser. Nah adik-adik mau tahu nggak 2 peser itu berapa? Kita berhitung ya. Kalau sekarang kita hitung 1 dinar itu sama dengan 128 peser. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. Kalau kita saat ini kurang lebih upah 1 hari kerja kita anggap Rp128.000. Berarti 1 peser itu senilai dengan Rp1.000. Jadi kalau janda miskin tadi masukin uang 2 peser, artinya dia memasukkan uang Rp2.000. Menurut adik-adik besar apa kecil tuh persembahan? Iya ya, kecil ya. Tapi tahu nggak? Hari itu Yesus panggil murid-muridnya. Murid-murid sini. Nah dipanggil tuh murid-murid datang. Murid-murid dikasih tahu sama Tuhan bilang begini. Hei kau lihat itu semua persembahan tadi orang-orang kaya kasih. Tetapi janda miskin ini memberi lebih banyak daripada apa yang diberikan orang-orang kaya tadi. Lalu murid-murid bertanya, kok bisa ya? Kan dia kasih jumlahnya cuma 2 peser. Rp2.000 kurang lebih kalau sekarang ya. Tetapi kenapa Tuhan bilang itu lebih besar? Ternyata Tuhan Yesus lanjutkan begini. Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Tetapi orang-orang kaya tadi memberi dari kelimpahannya. Maka Yesus melihat bahwa pemberian itu menjadi pemberian yang besar, yang terbaik dan terbesar. Karena apa? Dia memberikan dari kekurangannya. Bahkan adik-adik tahu nggak? 2 peser itu dikatakan firman Tuhan seluruh nafkahnya loh. Berarti seluruh hartanya dia kasih. Ini wanita ini luar biasa adik-adik. Kita belajar dari wanita miskin ini yuk. Bagaimana dia mau memberi persembahan. Menurut Kak Andi nih, kita berpikir secara logika ya. Kita berpikir juga seperti janda miskin. Nah, kalau dia punya alasan untuk tidak memberi, pasti bisa dong ya. Dia punya banyak alasan. Contoh yang pertama, dia hanya punya uang 2 peser. Uang 2 peser itu sangat berarti kalau dibeliin makanan, dia masih bisa mendapat makanan. Atau alasan yang kedua, dia mungkin berpikir, persembahanku cuma 2 peser, kecil. Nggak akan berarti buat tempat ibadah ini. Mendingan aku nggak usah ngasih. Betul nggak adik-adik? Atau pikiran dia ketiga, aduh ngapain ya aku kasih? Toh aku seorang janda, aku nggak punya suami yang bisa memberi aku berkat, memberi aku uang lebih banyak. Jadi dia bisa pakai alasan-alasan itu untuk tidak memberi. Tapi ada satu hal adik-adik yang kita akan belajar hari ini, yaitu bicara ketaatan. Ingat adik-adik, ketaatan. Janda miskin ini sungguh orang yang taat akan perintah dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi, awal kita dengar bahwa setiap kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita wajib memberikan 2 hal, yaitu memberikan pujian buat Tuhan, dan yang kedua membawa persembahan. Dan wanita ini taat, dia memberi persembahan, walaupun yang dia miliki sedikit. Nah, taat adalah sikap tunduk terhadap perintah atau aturan yang diberikan kepada kita. Ada 2 hal nih ya, ada taat terhadap perintah, ada taat terhadap aturan. Kandi cek dulu nih, apakah adik-adik semua adalah anak-anak yang taat sama perintah. Adik-adik, bila saat kita lagi main nih, tiba-tiba orang tua kita bilang, ayo berhenti, makan dulu. Nah, apa yang kita kerjakan? Kalau kita segera lakukan, kita berhenti mainnya, kita beresin mainnya, lalu kita pergi makan, maka kita termasuk anak-anak yang taat akan perintah. Kalau yang kedua, kita cek lagi ya, apakah kalian termasuk anak-anak yang taat dengan aturan? Contoh, dalam ibadah kita online ini punya aturan. Nggak boleh makan, nggak boleh tidur-tiduran. Nah, kita cek ya, kayaknya tadi Kandi nggak lihat tuh ada yang tiduran, nggak ada yang makan. Berarti kalian adalah anak-anak yang taat terhadap peraturan. Jadi,
Kandi bisa ngambil kesimpulan. Kalian termasuk anak-anak yang taat terhadap perintah maupun juga aturan. Nah, hari ini sebelum Kandi lanjutkan, Kandi akan bermain sulap sebagai ilustrasi dari firman Tuhan hari ini. Siap? Oke adik-adik, Kandi punya satu kantong, isinya kosong ya adik-adik. Nah, kita belajar tentang persembahan. Inilah kantong persembahan. Jadi di mana kita memberikan uang kita, yaitu uang persembahan kita, masuk ke dalam kantong. Nah, tadi Kandi ilustrasinya ngikutin janda miskin tadi ya. Dia kasih 2 peser, berarti kasih berapa adik-adik? 2.000 ya. Nah, ini ada uang Rp1.000 dan Rp1.000 lagi. Nah, kita masukkan Rp2.000. Tapi anak-anak yang lain juga boleh memberi untuk persembahan Tuhan, boleh kasih Rp5.000, ada yang ngasih Rp10.000 ya. Ini Kandi contoh aja, masukin Rp10.000. Ada juga yang memberi Rp50.000. Wah, benar luar biasa. Adik-adik ingat, persembahan kita kalau mau jadi persembahan yang terbaik dan terbesar harus dengan sukacita dan sukarela. Sukacita artinya memberi dengan bahagia, dengan senang hati dia memberi. Sukarela yaitu tidak dipaksa. Nah, janda miskin tadi karena memberi dengan sukacita dan sukarela, maka persembahannya menjadi yang terbaik dan terbesar. Adik-adik gak usah ragu-ragu. Berapapun yang kalian berikan, itu semua akan menjadi bagian yang terbaik dan terbesar kalau kalian memberikan dengan sukarela dan sukacita. Kita lihat tadi persembahan sudah masuk dalam kantong, lalu kita berdoa untuk persembahan ini. Kita percaya Tuhan tetap melihat bahwa persembahan kita juga bukan karena nominal, tapi kalau kita memberikan dengan ketaatan kita, maka berkat Tuhan juga akan turun. Apa yang terjadi? Persembahan kita sudah berubah nih adik-adik. Tuh, wah, jadi merah semua. Wah, persembahannya jadi banyak adik-adik. Nah, udah nggak ada lagi ya? Oh iya, udah kosong. Nah adik-adik lihat, persembahan tadi yang mungkin nilainya nominalnya besar, kecil, Tuhan bisa anggap menjadi persembahan yang besar karena kita memberikan dengan ketaatan, sukacita, dan sukarela. Adik-adik, kita wajib memberi persembahan. Walaupun dalam keadaan kita beribadah secara online sekalipun, kita wajib memberi persembahan. Nah, kenapa kita harus memberi persembahan? Karena 2 hal tadi. Yang pertama, bicara soal ketaatan. Nah, orang yang taat memberi persembahan itu karena sesuai dengan perintah firman Tuhan yang tadi kita baca di awal. Kita kalau mau datang beribadah, kita harus memberi pujian buat Tuhan. Dan yang kedua adalah membawa persembahan. Yang kedua, alasan kita memberi persembahan yaitu sebagai ucapan syukur kita. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang gak punya, tapi Tuhan yang memiliki segalanya. Dunia ini miliknya Dia. Dan kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah itu, Dia telah memberkati kita dengan banyak hal. Kesehatan, damai, sukacita, bahkan uang yang kita miliki saat ini itu adalah merupakan pemberian daripada Tuhan. Jadi kita mengembalikan ucapan syukur itu dalam persembahan yang kita bawa hari ini. Adik-adik, siapa yang mau jadi anak-anak yang taat dalam perintah dan aturan Tuhan? Kandi akan doakan loh. Dan juga adik-adik nih, wah banyak yang tunjuk tangan ya. Kandi akan doakan juga. Dan juga siapa di antara kita yang mau didoakan untuk persembahan kita menjadi persembahan yang terbaik dan terbesar. Apa yang kita kasih jadi yang terbaik dan terbesar buat Tuhan. Wah kayaknya semuanya lebih banyak lagi ya. Oke, kita akan berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa. Kami sadar bahwa Engkau Allah yang baik dan memberkati kami dengan berlimpah. Kalau hari ini kami belajar tentang ketaatan, Kau Allah yang mengajarkan kami untuk taat dalam memberi persembahan. Kami tahu persembahan yang terbaik dan terbesar adalah persembahan yang dengan sukacita, sukarela kami berikan. Kau memberkati setiap anak-anak yang memberikan persembahan dengan sukacita dan sukarela. Kau memberkati anak-anak dengan ketaatan yang luar biasa. Tidak saja taat terhadap firman Tuhan, mereka juga taat terhadap orang tua mereka, taat terhadap banyak hal yang mereka harus wajib lakukan. Tuhan tolong mereka bisa menjadi anak-anak yang taat dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua kami berdoa juga Tuhan setiap anak-anak yang telah memberi ini Tuhan.
juga biar pemberiannya menjadi pemberian yang terbaik buat Tuhan. Dan hidupnya juga bisa menjadi hidup yang terbaik buat Tuhan. Kami memberkati semua anak-anak yang menonton ibadah online hari ini bisa memuliakan nama Tuhan dengan pemberiannya. Hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan juga boleh sampaikan dan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Andi terima kasih buat firman-Nya. Kalia sangat diberkati oleh firman hari ini. Kalia percaya adik-adik di rumah juga diberkati. Iya kan? Amin. Ya, yuk sekarang super ayat dulu ya. Super ayat kita hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kalau untuk kelas kanak-kanak, Mazmur 96 ayat 8. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Adik-adik, jangan lupa selalu untuk mengirimkan video super ayat kalian kepada kakak-kakak ya. Dan sekarang Kalia ingin membantu adik-adik di rumah. Wah, ngebantunya gimana ya? Kalian pasti bingung. Nah, kalau kalian selama ini setelah selesai ibadah selalu diberi nomor rekening kan ya. Lalu dibantu mama untuk mengirimkan persembahan. Betul begitu? Nah, sekarang kali ini kalian bisa melakukannya sendiri. Gimana caranya? Siapa bisa tebak? Tara! Kalia mau bikin kotak persembahan. Kotak persembahan ini bisa membantu kalian untuk mengirimkan persembahan sendiri. Nah, lihat di depannya. Ya, ada kalimat persembahanku untuk Tuhan. Ya, adik-adik di rumah ingin membuatnya kan ya bersama Kalia sekarang. Apa saja alat-alat yang diperlukan untuk membuat kotak persembahan ini? Yang pertama, kalian menggunakan bungkus bekas makanan ya. Kalian bisa menggunakan bekas bungkus makanan apa saja. Lalu kalian juga membutuhkan kertas pembungkus dan membutuhkan alat-alat yang tajam. Jangan lupa ketika kalian menggunakan alat-alat yang tajam seperti gunting, cutter, kalian harus dengan bantuan atau pengawasan dari orang tua kalian. Kita juga butuh penggaris ya untuk mengukur. Nah, lihat nih, kalian udah ukur, ini jaraknya segini, ini bolong ya. Ini tempat untuk memasukkan uangnya. Lalu setelah selesai semua, kalian bisa menghias kotak ini dengan cara kalian sendiri, dengan yang kalian inginkan. Terserah, karena kalian suka bunga, kalian tempel bunga-bunga di kotak persembahan ini. Kalau kalian nanti sukanya apa, terserah. Kalian bikin kotak ini sangat baik ya, sehingga kalian senang nanti hasilnya bagus ya. Lalu setelah sudah selesai, jangan lupa kalimat atau tulisan yang harus ada di kotak ini. Yang pertama, kalian tulis kotak persembahan supaya kalian tahu bahwa itu adalah kotak persembahan ya. Lalu yang kedua, supaya kalian juga teringat bahwa persembahan kita ini kita mau berikan kepada Tuhan. Jadi setelah adik-adik selesai ibadah setiap kalinya, siapkan uang persembahan dan masukkan ke dalam kotak ini. Ketika nanti kita diizinkan lagi kembali bertemu di gereja bersama-sama, bawalah kotak persembahan ini. Dan adik-adik, bukan hanya adik-adik loh yang akan membuat kreativitas ini. Kakak-kakaknya juga akan membuat hal yang sama. Nanti kakak-kakak pun akan membawa persembahan ini ketika nanti kita sudah diizinkan untuk bertemu ya. Jadi kita senang ya nanti bisa melakukannya sendiri di dalam memberikan persembahan. Kita simpan dengan baik di rumah, di tempat yang terbaik supaya kondisinya tetap rapi, tidak rusak, dan kalian tetap ingat akan memberi setiap kali kalian sudah melakukan ibadah. Demikian kreativitas kita hari ini. Kalian akan melihat hasilnya melalui foto-foto yang kalian kirimkan. Dan kakak-kakak juga akan mengirimkan hasil kreativitas membuat kotak persembahannya. Ya, kita sama-sama mau mempersiapkan persembahan untuk Tuhan sampai waktu nanti kita bertemu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk sekarang kita melipat tangan kita tutup mata, kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mau Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu kami memberikan sebuah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Sekarang kami akan terus setia kepada Tuhan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik hebat sudah menyelesaikan ibadah dengan tertib. Eits, sebelum ditutup, jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe di HP atau laptop kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa masukkan uang kalian ke kotak persembahan. Yuk kita masukin persembahan, ayo untuk Tuhan. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.